Sobat FM, kali ini kita akan belajar pada kisah inspiratif tentang persahabatan dan perbedaan pendapat antara Hadratus Syekh Mbah Hashim dan Kiai Fakih Mas Kumambang, dua ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Hashim lebih muda selisih 12 tahun dibanding dengan Kiai Fakih. Kiai Hashim lahir di Jombang pada tahun 1871, sedangkan Kiai Fakih lahir di Gresik pada tahun ke-1857. Keduanya bertemu nasabnya pada Joko Tingkir dan Sunan Giri. Keduanya punya hubungan yang sangat akrab, bahkan sejak masa menimba ilmu baik di Indonesia maupun saat di Mekah. Keakraban ini berlanjut saat Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun ke-1926. Kiai Hashim didaulat sebagai Rais Akbar dan Kiai Fakih menjadi wakilnya. Suatu ketika, ada kisah masyhur yang menarik saat di mana mereka berdua tidak sependapat dalam masalah fikih. Masalahnya cukup unik, yaitu tentang hukum penggunaan kentongan sebagai penanda waktu sholat. Keduanya lalu menuangkan pandangannya dalam bentuk kitab. Kiai Hashim terlebih dahulu menulis Al-Jasus fi Bayani Hukmi Nakus, yang berisi penjelasan tentang haramnya penggunaan kentongan. Alasannya karena tidak ada dalil yang secara jelas memperbolehkannya, serta alasan tasyabuh menyerupai kaum kafir saat memukul lonceng untuk bersembahyang. Beberapa pekan kemudian, Kiai Fakih menanggapi dengan menulis kitab berjudul Hadurukus fi Rodiasis ngan Tahrimi Nakus, yang berisi bantahan terhadap argumen Kiai Hashim. Kiai Fakih mengutip pendapat Syekh Khotib Al-Minangkabawi bahwa memukul kentongan sebagai pertanda datangnya waktu sholat. Hukumnya boleh, sebab tidak termasuk perbuatan mensiarkan agama orang kafir. Nah, disinilah letak kebesaran hati kedua ulama ini. Bagaimana cara mereka menyikapi perbedaan? Apakah mereka saling menyalahkan atau justru bermusuhan? Jawabannya akan membuat kita takjub. Mbah Hashim tidak lantas menolak pendapat Kiai Fakih. Beliau justru menunjukkan sikap yang sangat demokratis. Beliau mengundang para ulama Jombang dan santri-santri seniornya untuk dibacakan dua pendapat yang saling berbeda tersebut. Di hadapan semua yang hadir, Mbah Hashim menyatakan bahwa kedua pendapat tersebut, baik yang memperbolehkan maupun yang melarang, boleh diikuti dengan bebas oleh masyarakat. Namun Mbah Hashim berpesan agar khusus di lingkungan Masjid Tebu Ireng, kentongan tidak digunakan sampai kapanpun. Ini adalah cara beliau menjaga prinsipnya tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu, bagaimana dengan Kiai Fakih? Sikap beliau tak kalah mulia. Suatu ketika, Mbah Hashim hadir di Gresik di daerah Kiai Fakih untuk ngaji dan berceramah. Kiai Fakih menginstruksikan agar masjid dan mushola di sekitar pesantrennya untuk menanggalkan semua kentong selama Mbah Hashim berada di Gresik. Beliau melakukan ini sebagai bentuk penghormatan kepada sahabatnya. Meskipun beliau punya pendapat yang berbeda, kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Perbedaan pendapat itu wajar, bahkan di antara dua sahabat karib. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan adab.